Setelah terjadi penembakan brutal di sekolah dasar di Uvalde, South Texas, Amerika Serikat, peristiwa berdarah itu membuat puluhan siswa maupun guru di sekolah tersebut meninggal dunia. Kabar tersebut kontan menyita perhatian dunia, sebab bukan kali ini saja kasus penembakan di sekolah terjadi di negeri Paman Sam tersebut. Beginilah suasana di alun-alun kota Uvalde, Amerika Serikat. Kerabat hingga keluarga korban penembakan massal di SD atau sekolah dasar berkumpul untuk mengungkapkan rasa bela sungkawa mereka, mengucapkan salam perpisahan terakhir, dan juga untuk memberikan penghormatan terakhir bagi para korban yang tewas dalam penembakan massal tersebut. Ada 19 murid SD, kelas 4 rata-rata berusia sekitar 9-10 tahun, serta 2 orang guru yang tewas dalam kejadian ini. Kejadian ini sendiri terjadi pada hari Selasa lalu, tepatnya pada tanggal 24 Mei 2022. Dilakukan oleh seorang pelaku bernama Salvador Ramos, berusia 18 tahun, yang datang ke SD tersebut dengan tujuan untuk melakukan penembakan massal. Hal ini ia ungkapkan sendiri dalam sebuah pesan teks di salah satu media sosial milik Facebook kepada temannya sebelum ia datang ke SD tersebut untuk melakukan penembakan. Sebelum melakukan aksinya, pelaku diketahui sempat menembak neneknya. Sang nenek kemudian menelpon polisi meski mengalami luka tembakan. Setelah menembak neneknya, pelaku Salvador Ramos menabrak mobil di dekat SD Road, Uvalde, Texas. Ia lalu berhasil kabur dari kejaran satu polisi dan kemudian masuk ke kompleks sekolah. Menurut keterangan kepolisian, baku tembak belum terjadi kala itu. Ramos masuk ke sekolah lewat pintu belakang sambil membawa senjata AR-15. Ia lalu pergi ke ruangan kelas 4 dan menembak seluruh orang di tempat itu. Pihak berwenang menyampaikan, Ramos sempat membeli 2 senjata dan 375 butir amunisi beberapa hari sebelum penembakan. Setelah kejadian itu, kepolisian mengepung gedung sekolah. Mereka pun memecahkan kaca untuk mengevakuasi anak-anak dan staf. Agen penjaga perbatasan Amerika Serikat juga turut merespons penembakan itu dan mengkonfrontasi pelaku. Selanjutnya, Ramos ditembak mati oleh petugas keamanan. Ramos sendiri tak memiliki riwayat kriminal ataupun gangguan jiwa. Sampai saat ini, penyidik masih belum menemukan motif di balik penembakan. Namun ada sebuah petunjuk dari sebuah kasus lain yang terjadi hanya berselang 10 hari sebelum penembakan di Texas. Ada 10 orang tewas dalam serangan di Buffalo, New York, sebuah kawasan yang ditinggali mayoritas penduduk kulit hitam. Serangan maut di Buffalo itu sendiri, menurut pihak berwenang, dilakukan oleh seorang remaja pria berusia 18 tahun dengan menggunakan senapan serbu. Ini mungkin ada kaitannya dengan Salvador Ramos. Warga tentu merasa sedih, tapi warga juga merasa marah bahwa penembakan massal terjadi di kota tercinta mereka, di kota Uvalde, kota berpopulasi sekitar 16.000 penduduk saja, yang mereka katakan kota ini berisi orang yang saling mengenal satu sama lain. Mereka terkejut, mereka marah bahwa kota ini menjadi satu tempat lainnya dalam kasus penembakan massal yang terus terjadi secara berentet di Amerika Serikat. Kasus penembakan massal selalu menimbulkan perdebatan mengenai aturan tentang kepemilikan senjata api di Amerika Serikat. Hak untuk memiliki senjata api sendiri dijamin oleh Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, Amandemen Kedua. Di masyarakat sendiri, hal ini menjadi satu perdebatan memecah belah rakyat Amerika. Ada yang pro gun laws atau mendukung hak untuk memiliki senjata api, ada juga yang mendukung upaya untuk memperketat aturan kepemilikan senjata api. Ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa masalah ini bukan masalah soal kepemilikan persenjata api, tetapi masalah mental health atau kesehatan jiwa dari pelaku. Sejauh ini dari kubu Partai Demokrat di level Kongres Amerika Serikat terus mencoba untuk menggolkan RUU Reformasi Pengetatan Kepemilikan Senjata Api, termasuk juga peningkatan pemeriksaan latar belakang calon pembeli senjata api. Namun RUU itu selalu mandek, khususnya di level Senat Amerika Serikat. Dari kasus ini kita akan melihat apakah nantinya Undang-Undang Kepemilikan Senjata Api akan direvisi atau tidak.